Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakrati Zahira Faiz dengan NIM 101222125. Saya dari C4 Prodi Manajemen S1. Adanya video ini untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama Islam. Saya akan menerangkan Ma'rifatul Insan atau definisi manusia. Ma'rifatul Insan bisa diartikan sebagai mengenali diri sendiri secara istilah. Ma'rifatul Insan sendiri adalah proses mengenali dan memahami penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia merupakan makhluk sempurna di antara yang lainnya. Lalu ada proses penciptaan manusia yang terbagi menjadi dua, yaitu ada ajali dan alami. Yang pertama, ajali. Dalam Quran surat Al-Imran ayat 59, sesungguhnya penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian berfirman, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Lalu yang kedua, ada proses penciptaan manusia secara alami. Allah menciptakan manusia dari suatu saripati atau tanah, kemudian dijadikan saripati itu menjadi air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau bisa disebut rahim. Kemudian air mani itu dijadikan segumpal darah, lalu segumpal daging dan menjadi tulang berulang. Lalu tulang itu dibungkus dengan daging, kemudian Allah jadikan dia makhluk hidup yang berbentuk. Lalu di sini ada unsur-unsur manusia yang terbagi menjadi 3, ada unsur hati, unsur akal, dan unsur jasad. Unsur hati yaitu membentuk kemampuan untuk keputusan bersumber dari keyakinan atau kehendaknya sendiri. Lalu ada unsur akal, bisa dan mampu membentuk pengetahuan akal dan berpikir memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan baik kauniyah maupun kauliyah. Lalu ada unsur jasad, adalah menggunakannya sebagai pelaksana apa yang telah ditekadkan oleh hati dan direncanakan oleh akal untuk beriman. Amanah. Karena manusia diberi kelengkapan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah memberikan amanah kepada manusia. Amanah itu sendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada ibadah dan khilafah. Pelaksanaan amanah ini akan diberi balasan. Jika pelaksanaannya baik, maka akan diberi pahala. Tetapi jika pelaksanaannya buruk, akan mendapatkan dosa. Lalu selanjutnya ada hakikatul insan atau hakikat manusia. Menurut pandangan Islam, makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki unsur daya materi yang memiliki jiwa dengan ciri-ciri berpikir, berakal, dan bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diciptakan dengan memiliki akhlak. Makhluk yang diciptakan terdapat beberapa jenis, yaitu ada fitrah, lemah, bodoh, dan fakir. Fitrah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah merupakan sifat asal dari kesucian, bakat, dan pembawaan. Lalu ada lemah, kelemahan manusia sangat banyak, terutama dalam menghadapi godaan hawa nafsu. Kadangkala mereka juga mengalami lemah azam atau bisa disebut tekad, lemah iman, dan lemah kesabaran. Bodoh, manusia itu zolim terhadap dirinya sendiri disebabkan apa yang telah dipikulnya. Lalu ada fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai kecukupan harta untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti rumah, tempat tinggal, maupun makanan. Dan sesungguhnya manusia itu sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan, terdapat 3, yaitu ditiupnya ruh, diberi keistimewaan, dan menundukkan alam semesta. Keistimewaan manusia itu berupa fisik maupun non-fisik. Selain diberi panca indera yang sempurna, manusia juga diberi hati yang berfungsi untuk menimbang dan mengambil keputusan. Surat An-Nahl ayat 7-8. Lalu manusia juga diberi petunjuk sebagai panduan hidup, ada di surat Al-Fatihah ayat 6. Manusia bebas memilih mukhayyar. Di dalam kehidupan, Allah telah menunjukkan 2 jalan bagi manusia, baik itu di jalan kebaikan maupun di jalan kejahatan. Karena manusia bebas memilih mukhayyar itu sendiri, maka lebih baik manusia bisa mengikuti kebaikan lalu mengamalkannya.
Dari muhayar tadi, manusia akan mendapat balasan. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya." Quran Surat Al-Isra ayat 17-36. Lalu ada tokoh insan atau potensi manusia. Terdapat 3, yaitu penglihatan, pendengaran, dan hati. Menurut pandangan Islam, potensi manusia itu adalah suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna dengan kemampuan. Maka dari itu, Allah membekali manusia dengan segenap potensi pada dirinya masing-masing. Lalu yang terakhir ada dimintai pertanggungjawaban, terdapat 2, yaitu sikap amanah dan sikap khianat. Yang pertama sikap amanah, mereka yang memiliki sikap amanah di dunia ini akan dianugerahi kehormatan al-khilafah atau kepemimpinan. Lalu yang kedua ada sikap khianat, mereka yang tidak menggunakan potensi dirinya untuk beribadah, diumpamakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai perumpamaan yang hina. Sekian presentasi dari saya, maaf apabila ada salah kata, terima kasih telah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.